Ya, Toprak akhirnya melakukan debutnya bersama VIVOR Yamaha dan hasilnya melampaui ekspektasi untuk orang yang baru saja memegang motor MotoGP. Apakah Toprak benar-benar bisa menjadi bintang baru MotoGP seperti yang digaungkan teman-teman semua? Dan juga ada Bezzecchi yang dikatakan dia adalah salah satu pembalap yang bisa menjadi anti Marquez. Waduh, apa tuh maksudnya? Dan juga Quartararo, mungkin teman-teman sudah bosan mendengarnya. Tapi dalam update terakhir beliau mengatakan bahwa siap meninggalkan gaji besar Yamaha untuk bergabung dengan Ducati atau Aprilia. Apakah akan menggantikan Pecco? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Ronde kedua terakhir kejuaraan dunia MotoGP 2025 berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal. Sirkuit yang menantang dengan kombinasi elevasi yang ekstrim dan tikungan buta yang menuntut presisi tinggi. Hasilnya, akhir pekan ini benar-benar menjadi tontonan yang luar biasa, terutama lewat performa gemilang Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Pembalap Italia itu tampil dominan dari awal hingga akhir, merebut kemenangan dengan cara yang meyakinkan. Hasil ini bukan hanya kemenangan ketiganya musim ini, tapi juga kemenangan ketiga Aprilia di sepanjang tahun 2025. Mempertegas bahwa kombinasi Bezzecchi dan RSGP kini menjadi ancaman serius bagi dominasi Ducati. Kemenangan ini juga hampir memastikan posisi Bezzecchi di peringkat ketiga klasemen dunia. Sebuah capaian luar biasa untuk tim yang beberapa musim lalu bahkan masih berjuang untuk sekedar finish di 10 besar. Sejak lampu start padam, Bezzecchi langsung menunjukkan kecepatan yang konstan tanpa kompromi. Komentator kawakan Carlo Pernat menggambarkan dengan istilah menarik, ketika kucing pergi, tikus akan bermain. Ungkapan itu dia tunjukkan untuk menggambarkan bagaimana Bezzecchi memanfaatkan momen saat para rival utama seperti Marquez dan Martin absen karena cedera. Pernat menilai kemenangan ini bukan kebetulan melainkan hasil dari perkembangan luar biasa Bezzecchi sebagai pembalap. Kemenangan yang gila. Dia memulai dengan kuat, meninggalkan semua orang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menurut saya, dia sudah membuat lompatan besar. Dia akan menjadi salah satu protagonis musim depan. Dia bukan fenomena seperti Pedro Acosta, Quartararo, ataupun Marc Marquez, tapi dia petarung sejati. Bersama Aprilia, dia jadi kombinasi yang sangat berbahaya, ujar Pernat. Dia menambahkan Bezzecchi kini layak disebut sebagai anti Marquez, bukan karena rivalitas pribadi, tapi karena gaya balapnya yang keras, cerdas, dan tidak gentar menghadapi siapapun. Bezzecchi mengingatkan saya pada Wayne Gardner, tipe pembalap yang membalap dengan insting, dengan emosi, tapi tetap rasional. Dia berkembang secara mental dan atletis. Saya rasa dia akan bermain untuk sesuatu yang sangat besar, tutup Pernat dalam analisisnya. Sementara itu, pandangan menarik juga datang dari Dani Pedrosa, yang memberikan gambaran menyeluruh soal bagaimana performa tim-tim besar berkembang di sepanjang musim 2025. Dalam wawancara di kanal Dura La Vita, Pedrosa menyoroti aspek teknis, manajemen ban hingga peran mentalitas dalam menghadapi tekanan kompetitif. Menurut Pedrosa, MotoGP modern menuntut keseimbangan ekstrim antara ambisi dan realitas. Ketika kamu ingin menang tapi motormu belum siap, kamu harus bisa menerima situasi itu. Kalau tidak, kamu akan terus melihat sisi negatif dan sulit membangun apapun. Pedrosa juga membahas peningkatan performa KTM di paruh kedua musim. Dia menyebutkan motornya sudah lebih baik, meskipun belum cukup untuk secara konsisten menyaingi Ducati atau Aprilia milik Bezzecchi. Namun setidaknya, kini KTM bisa bersaing untuk posisi 5 besar dan podium. Dia menekankan pentingnya strategi. Kapan harus menyerang di awal, kapan menunggu di akhir, dan bagaimana tiap pembalap harus menyesuaikan diri dengan reaksi motor serta karakteristik ban Michelin. Kalau kamu memaksa sedikit saja, ban langsung drop. Seberapa hebat pun kamu mengendarai motor, begitu ban menyerah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas Pedrosa sambil mencontohkan situasi yang dialami Bagnaia saat sprint. Pedrosa juga menyoroti Aprilia, yang kini benar-benar berevolusi dari tim penantang menjadi pesaing utama. Aprilia sudah jauh lebih baik. Tak ada lagi isu kendala seperti yang dulu, dan mereka cepat di banyak sirkuit. Marco Bezzecchi memberikan perlawanan yang solid, bahkan saat melawan Marc Marquez, kata Pedrosa. Gabungan dua komentar dari sosok besar ini, Pernat dan Pedrosa, menguatkan satu hal. Era baru MotoGP sedang terbentuk. Aprilia dan Bezzecchi kini berdiri sejajar dengan Ducati dan Marc Marquez sebagai kekuatan utama, sementara KTM masih berjuang menjaga konsistensi.
Dan Yamaha perlahan mulai mencari identitas baru lewat proyek mesin V4 mereka. Dan dari semua yang terjadi di Portimao, satu pesan tersisa. BSC bukan lagi sekedar underdog. Kini, dia simbol dari kebangkitan Aprilia, sekaligus ancaman nyata bagi Marquez dan Ducati musim-musim mendatang. Berita kedua, Fabio Quartararo, sang juara dunia MotoGP 2021, kembali mencuri perhatian pedok. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga sport, pembalap asal Prancis itu secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan untuk meninggalkan Yamaha, tim yang telah menjadi rumahnya selama 3 tahun terakhir. Demi kesempatan merebut gelar juara dunia lagi, bahkan jika itu berarti menerima gaji jauh lebih kecil. Ya, El Diablo tampaknya mulai lelah dengan stagnansi Yamaha. Setelah 2 musim penuh frustasi dan hasil yang tak kunjung memuaskan, Fabio mulai menyadari bahwa keinginan untuk menang kini jauh lebih besar daripada loyalitas terhadap proyek Yamaha. Saya masih punya semangat juang seperti Fabio dulu yang juara, kata Quartararo. Tapi saya harus jujur, sulit untuk memberi energi yang sama ketika kamu berjuang hanya untuk posisi ke-5 atau ke-8. Ini masa-masa yang berat, tapi saya belajar banyak selama 3 tahun terakhir. Dalam wawancara itu, Fabio mengaku kini jauh lebih matang dibandingkan saat meraih gelar juara dunia. Dia belajar untuk menghargai hasil yang dulu mungkin dianggap buruk. Dulu, finish keempat itu mengecewakan. Sekarang, finish keempat atau kelima bisa terasa fantastis. Saya sudah belajar untuk menerima situasi ini. Tapi, tentu bukan berarti saya puas. Namun, pernyataan paling menarik datang saat dia bicara tentang masa depannya. Fabio menegaskan bahwa dia ingin motor yang bisa menang, bukan hanya proyek yang menjanjikan masa depan. Dia mengaku masih menunggu perkembangan motor V4 Yamaha, tapi juga menyebut Aprilia dan Ducati sebagai 2 opsi yang paling realistis jika ingin kembali ke papan atas. Saya sudah banyak berpikir untuk menang lagi bersama Yamaha, tapi sekarang keinginan untuk menang lebih besar daripada peluangnya. Kami akan melihat motor prototipe 2026 seperti apa. Baru saya putuskan, saya ingin motor yang bisa menang, hanya itu. Sinyal itu cukup jelas, El Diablo sudah mulai membuka pintu keluar. Yamaha memang tengah membangun proyek besar dengan mesin V4, tapi sejauh ini performa mereka belum menunjukkan lompatan yang signifikan. Bahkan dengan status konsesi yang seharusnya memudahkan pengembangan, Yamaha masih tertinggal dari Aprilia dan KTM apalagi Ducati. Fabio tidak menutup-nutupi kekecewaannya, meski tetap menjaga hubungan baik dengan tim. Saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam Yamaha. Tugas saya hanya memberikan yang terbaik di track. Tapi ya, hasil belum sesuai harapan. Bartolini sudah bekerja keras 2 tahun ini, tapi kami belum ada di level yang saya inginkan. Pernyataan ini membuat banyak pihak percaya bahwa Quartararo kini sedang meniru langkah Marc Marquez. Marquez rela melepaskan kontrak besar dengan Honda demi mendapatkan motor kompetitif di Ducati, dan langkah itu terbukti sukses. Fabio pun mengaku bahwa langkah Marquez menjadi inspirasi tersendiri baginya. Apa yang dilakukan Marc Marquez itu contoh nyata. Dia rela kehilangan banyak uang demi motor yang bisa menang, dan itu membuat saya berpikir tentang masa depan saya, ujar Fabio lugas. Isyarat ini memicu spekulasi besar di pedok. Beberapa sumber menyebut bahwa Aprilia sangat tertarik menduetkan Quartararo dengan Marco Bezzecchi. Apalagi setelah Jorge Martin dikabarkan tidak akan melanjutkan kontraknya pada 2026. Namun di sisi lain, ada rumor kuat bahwa Ducati juga bisa membuka pintu, terutama jika Pecco Bagnaia benar-benar memutuskan untuk mencari tantangan baru setelah 3 musim penuh tekanan. Meski peluang Fabio untuk menggantikan Pecco masih spekulatif, banyak analisis menilai langkah ini masuk akal. Quartararo dikenal sebagai pembalap yang cepat beradaptasi dengan motor, dan pengalamannya membawa Yamaha yang inferior tetap kompetitif membuktikan betapa kuat mentalitasnya. Bahkan jika Ducati ingin mencari sosok penerus dengan profil mirip Marquez, cepat, agresif, dan punya magnet publik, Fabio adalah kandidat ideal. Namun, semua keputusan akan bergantung pada satu hal, hasil uji coba prototipe Yamaha 2026. Jika motor baru itu gagal memberikan sensasi dan potensi kemenangan, besar kemungkinan Fabio akan membuka negosiasi dengan tim lain pada 2026. Di tengah ketidakpastian ini, Fabio tetap menjaga rutinitasnya. Sebagai pembalap profesional, dia mengatakan bahwa tahun 2023 adalah masa paling berat secara mental dalam karirnya, tapi dia berhasil keluar dari masa itu dengan kedewasaan baru. Saya lebih tenang sekarang. Saya sudah berhenti memikirkan posisi dan lebih fokus pada usaha saya di lintasan. Meski terlihat santai, publik tahu bahwa dalam hati kecilnya Quartararo haus kemenangan. Dan jika Yamaha tak segera memberikan motor yang layak, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat El Diablo berpakaian merah Ducati atau bahkan hitam merah Aprilia dalam waktu dekat. Berita ketiga, dalam momen yang sudah lama ditunggu para penggemar balap, Toprak Razgatlioglu akhirnya kembali ke lintasan MotoGP pada hari Senin.
2 tahun setelah tes terakhirnya di Jerez, bintang asal Turki itu kembali menggebrak. Kali ini di sirkuit ikonik Aragon, Spanyol. Di bawah suhu sejuk 18 derajat dan langit yang cerah, Toprak turun ke lintasan bersama pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso. Yang menarik, bukan sekedar kembalinya Toprak yang menjadi perhatian, tapi fakta Yamaha kini benar-benar serius menyiapkan masa depan MotoGP mereka. Setelah 2 musim sulit bersama Fabio Quartararo tanpa kemenangan berarti, kehadiran Toprak menjadi simbol awal perubahan proyek M1. Apalagi motor baru Yamaha kini mengusung mesin V4 yang sangat berbeda dari konsep sebelumnya. Toprak memulai sesi uji coba di tengah hari, dan hanya dalam 3 jam, dia mulai menemukan ritme serta memahami karakter motor barunya. Dari 30 putaran yang dicatatkan, waktu terbaik menembus 1 menit 49,176 detik. Hasil impresif untuk seorang debutan MotoGP di sesi uji perdana. Jika dibandingkan dengan catatan Marc Marquez yang mencatatkan 146,974 di Free Practice 1 pada Aragon Juni lalu, memang masih ada jarak. Tapi perbandingan itu tidak sepenuhnya adil mengingat kondisi lintasan dan suhu yang sangat berbeda. Lebih dari sekedar uji coba, sesi ini menjadi titik awal perjalanan Ratsgatioglu di MotoGP. Adaptasinya terhadap motor prototipe 1000cc akan sangat menentukan apakah Yamaha bisa kembali menjadi kekuatan utama, terutama setelah beberapa tahun menjadi pabrikan Jepang yang tertinggal. Namun, satu detail menarik muncul di sela-sela tes ini, nomor balap Toprak di MotoGP 2026. Nomor khasnya 54 sudah digunakan oleh Fermin Aldeguer, yang juga akan tampil penuh waktu musim depan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Toprak mungkin akan memilih nomor 7 sebagai penghormatan terhadap masa-masa awalnya di Yamaha R6 Cup dan juga tribut kepada legenda Barry Sheene. Kembalinya Toprak ini bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam struktur pembalap Yamaha. Dengan Fabio Quartararo yang kini mulai terbuka soal masa depannya, bahkan menyebut bahwa langkah Marc Marquez yang rela meninggalkan kontrak besar demi motor kompetitif sebagai inspirasi, posisi Yamaha di musim 2006 dan 2027 tampaknya akan benar-benar berubah. Bukan tidak mungkin duet masa depan mereka adalah Toprak dengan Fabio Quartararo jika proyek V4 terbukti berhasil, atau justru Toprak menjadi tumpuan baru Yamaha jika Quartararo memilih hengkang ke Aprilia atau Ducati. Yang jelas, uji coba di Aragon ini bukan sekedar sesi biasa. Ini adalah pesan kuat bahwa Yamaha mulai menyiapkan kebangkitan, dan Toprak Ratsgatioglu kini menjadi bagian yang penting dari babak baru. Dunia MotoGP pun bersiap menyambut salah satu talenta paling eksplosif di lintasan Superbike, yang tampaknya siap membuktikan bahwa dia bukan sekedar bintang Superbike, tapi juga ancaman nyata di kelas para raja. Tapi bisakah Toprak moncer di MotoGP? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.